Apa sih yang membuat teman-teman justru mengabaikan segala risiko itu dan memilih, "Go, saya pengen di politik." Katanya Gen Z itu apatis, sebenarnya tidak, cuman medianya saja yang berbeda. Keadaan suatu bangsa itu dilihat dari bagaimana pemimpinnya. Jadi kalau saya bertemu dengan semua Gen Z, dihadapkan oleh semua Gen Z adalah orang yang akan memimpin kita itu yang akan menentukan nasib kita. Kita ini mau jadi apa sebenarnya? Gen Z yang hanya jadi penonton atau kita ikut menulis sejarah baru di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Ruang obrolan santai namun tajam, mengupas hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Bersama saya, Fauzi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih pandangan Gen Z terhadap pemilu dan pemilihan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, dua cendekiawan muda, mahasiswa sekaligus aktivis kampus dari salah satu kampus terbaik di Indonesia. Para narasumber boleh silakan perkenalkan diri. Izin Bang Fauzi, perkenalkan, nama saya Dedi Irwansa, mahasiswa aktif Fakultas Hukum angkatan 2021. Asal daerah sebenarnya tidak dari Sumbar, Bang. Saya dari Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir. Oke, salam kenal juga Bang Fauzi. Kenalin, saya Nurul Fadilah Susantri Nasution, mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dan seperti yang Bang Fauzi bilang tadi, kami berdua ini dari BMKM UNAN. Sebelumnya teman-teman udah pernah ikut andil lah di dalam tahapan kepemiluan. Apakah itu pernah jadi penyelenggara pemilu atau jadi pemantau pemilu atau hal-hal yang berkaitan dengan pemilu? Kalau berbicara tentang partisipasi lah ya Bang, terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang telah terjadi di Sumatera Barat dan pemilu di Indonesia, sebenarnya kalau dari mahasiswa tentu perannya sangat penting, harusnya berpartisipasi. Yang pertama adalah mengkritisi dan juga melihat bagaimana jalannya pilkada, kampanye ya, calon-calon, dan itu adalah bentuk partisipasi yang terkecil menurut saya pribadi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kalau saya pribadi, partisipasi apa yang sudah saya lakukan ketika pemilu atau pilkada? Yang pertama tentu saja hak suara saya gunakan ketika di pemilu. Dan ketika di pilkada Sumbar, saya berkesempatan juga bertemu dan mengundang calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, kedua pasangan calon, Bapak Mahyildi dan juga Piyardi Hasda ke Universitas Andalas. Dan saya juga berkesempatan kemarin mengundang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Padang, dan ada 3 calon dan ke-6-6-nya hadir alhamdulillah. Jadi itu adalah bentuk partisipasi saya selaku mahasiswa dan mahasiswa Universitas Andalas dalam berpartisipasi menyukseskan pilkada di Sumatera Barat. Itu Bang. Oke. Ya, untuk Nurul sendiri, jadi Nurul tadi lupa nyebutin, Nurul aslinya itu dari Sumatera Utara, tepatnya dari Mandailing, Natal. Untuk yang lebih formalnya sendiri mungkin di tahun lalu itu first time-nya Nurul untuk ikut pemilu gitu. Baru pertama kali bisa menggunakan hak suaranya karena tahun lalu itu baru banget umur 17 tahun, baru dapat KTP gitu. Alhamdulillah dari tahun lalu itu Nurul sempat ikut salah satu media namanya Medina Post di daerah Nurul. Jadi Nurul diminta untuk buat video pencerdasan waktu itu. Gimana nih bagi pemula yang baru mencoblos kira-kira biar nggak salah pilih itu gimana, kurang lebih seperti itu. Jadi Nurul sempat buat video pencerdasan. Setelah itu pastinya sama kayak Bang Dedi juga menggunakan hak suaranya juga dan sempat jadi tim ses salah satu paslon juga seperti itu. Menarik ya. Gen Z sangat bersemangat ikut berpartisipasi, menyalurkan suaranya. Kira-kira menurut teman-teman nih, pemilu ini penting nggak sih? Atau cuman rutinitas 5 tahunan aja, kayak seremonial gitu? Apa sih maknanya bagi teman-teman Gen Z ini, pemilu itu? Yang pertama menurut Nurul ketika Nurul sebenarnya dari kecil Nurul itu memang hidup di lingkungan di mana ayah Nurul itu orangnya memang sangat peka sekali soal hal-hal politik. Jadi memang dari kecil sudah diajarin kayak mana ya, ikut nih, ini kamu nonton berita ini biar kamu tahu nanti ke depannya gimana. Tapi ngerasain vibes-nya itu baru benar-benar di tahun lalu. Jadi benar-benar kayak wah ini gimana ya gitu. Jadi pertama pasti nanyanya ke orang tua dulu. Kayak, "Pak ini calon yang ini gimana ya? Calon yang ini gimana?" gitu. Sampai saya masuk ke BMKM UNAN dan menemukan
menemukan satu jawaban yang mungkin soal pertanyaan ini, bahwasanya pemilu itu penting. Jawabannya penting karena itu menentukan arah ke depannya bagaimana. Karena sempat ada istilah juga yang sempat viral karena di mana khususnya di sosial media TikTok bilang kalau siapapun nanti yang menang, hidup saya gini-gini aja gitu. Dan menurut saya itu adalah statement yang salah. Dan itu apakah itu trennya di kalangan Gen Z? Bener banget, itu trennya di kalangan Gen Z dan cukup disayangkan sekali. Jadi saya pun merasa punya andil untuk mencerdaskan teman-teman yang pernah punya pikiran seperti itu gitu. Bahwa saya sebenarnya ketika kita menggunakan hak suara kita itu juga menentukan loh arah hidup kita ke depannya gimana. Karena setelah pemilu ini pasti akan ada pemimpin baru yang kita pilih oleh baik itu di presidennya, kepala daerahnya gitu. Pasti juga ada harga sembako yang mungkin akan naik turun setelah itu dan banyak lainnya seperti itu. Jadi saya menganggap bahwasanya pemilu itu sebenarnya hal yang sangat penting sekali. Cuman secara lebih mendalamnya saya juga menganggap bahwasanya kenapa kok bisa ada anggapan seperti itu? Kita kan perlu mempertanyakan itu juga ya. Tanggapan itu muncul dari Gen Z karena pola yang terjadi. Pada dasarnya memang itu sudah terjadi, itu memang 5 tahun sekali terjadi. Sesuai dengan masa jabatannya lah gitu, selesai masa jabatannya dilakukan pemilihan baru. Pada akhirnya Gen Z itu melihat ini tuh hanya seremonial saja karena outputnya hanya satu. Oh, terpilih calon yang baru. Dan rutinitas sebelum itu pun ada pastinya kan, kayak gimana mereka mempromosikan, kampanye segala macam. Gen Z melihat ini sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang basi. Kalau saya bilang itu bisa dibilang basi gitu bang. Jadi makanya sempat ada anggapan Gen Z seperti tadi itu, siapa aja pemimpinnya sama aja gitu. Karena itu dia, anggapan seremonial itu tetap ada, tapi untuk keberlangsungan kedepannya menurut saya itu tetap penting seperti itu. Mungkin ditambahin bang Det. Oke, kalau saya menambahkan sedikit ya bang tentang berbicara apakah pesta demokrasi 5 tahun sekali ini adalah benar-benar pesta atau hanya seremonial saja. Saya coba membawa mindset karena saya dari kampung bang. Teman-teman di kampung saya itu menganggap setidak peduli itu dengan pesta demokrasi. Ya, ketika menjelang pilkada atau pemilu ya mereka hanya mendaftarkan diri saja, tidak begitu mengikuti. Bahkan kadang mereka tidak tahu calon mana yang mereka pilih dan siapa yang mencalonnya. Dan kalau berbicara kita tarik orang-orang yang pengamat, ya contohnya kayak aktivis lah bang ya. Aktivis di kampus ataupun aktivis-aktivis yang ada di luaran, ya pengamat-pengamat publik atau pengamat demokrasi, mereka sangat menunggu itu. Ya. Yang mereka tunggu itu adalah bagaimana gejolak pilkada atau pemilu di tahun ini atau gejolak pemilu pilkada yang akan terjadi di daerah ataupun pemilu yang di Indonesia, gejolak apa sih, politik apa sih yang dimunculkan, itu sangat mereka tunggu gitu untuk mereka bahas dan mereka kupas. Cuman balik lagi kalau mindset di masyarakat kampung itu mereka cenderung kayak seremonial saja. Oh ya sudah, pagi mereka hadir di TPU, setelah itu mereka pulang tidak mengikuti. Tapi kalau masyarakat yang ngeh ataupun masyarakat yang kritis biasanya mereka sangat menunggu dan biasanya mereka menunggu-nunggu ini dan ya ini. Ya kalau berbicara tentang apakah ini pesta demokrasi atau seremonial saja, bisa jadi keduanya. Dan saya melihat kalau geser sedikit ke orang-orang yang bukan membanggakan diri bang ya, yang suka dengan politik, biasanya mereka menunggu-nunggu ini dan mereka menyebutnya pesta demokrasi. Tapi kalau untuk orang-orang ya mereka tadi kata Nurul, siapapun yang terpilih juga nggak ngaruh kok. Itu mereka menganggap seremonial saja. Itu. Oke. Saya nangkapnya teman-teman ini sangat senang, cenderung suka terhadap politik ya. Dan Kak Nurul pun dalam usia yang sangat dini sudah pernah jadi tim ses ya Kak ya. Iya betul. Dan sebagai pengamat pemilu, abang pun sangat luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian saya, apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik sekali dalam dunia politik? Apakah kayak Kak Nurul nih, kalau kita udah ikut tim ses, itu membersihkan nama 5 tahun loh. Karena kita nggak boleh ikut politik praktis, ya kan? Kalau ya ancamannya kayak nggak bisa jadi ASN misalnya kan. Ada beberapa tempat kerja yang memang tidak menerima teman-teman yang ikut politik praktis. Nah, daya tarik teman-teman ini dengan segala risiko yang ada seperti itu. Kita kuliah kan, kita juga pengennya bekerja nanti ya, berkarir. Apa sih yang membuat teman-teman justru mengabaikan segala risiko itu dan memilih saya pengen di politik kayak gitu? Gimana sih? Kenapa? Boleh banget. Kalau dari saya pribadi ya bang, walaupun saya dari Riau, tapi saya cukup
sedikit banyak mengikuti tentang pilkada di Sumatera Barat. Saya coba pilkada Sumatera Barat. Kenapa saya tertarik? Karena keberjalanan waktu ketika mau pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur, saya melihat lawannya kota kosong, hanya Buya Mahyildi, dan beliau sudah jabat sebelumnya. Tapi tiba-tiba begitu mendekati waktu muncul satu nama, yaitu Bapak Epy Ardi Hasda. Dan saya makin tertarik untuk mengikuti atas dasar track record mereka, perjalanan mereka, dan saya sangat tertarik mengikuti ketika debat publik. Saya kebetulan kemarin berkesempatan hadir, diundang oleh KPU untuk mengikuti, hadir sebagai peserta, dan saya dapat undangannya kemarin di hotel. Dan saya melihat di sana gejolak politik yang sangat panas. Jadi salah satu faktor kenapa saya suka mungkin karena jurusan saya jurusan hukum. Satu lagi mungkin karena saya orangnya cukup kritis. Dalam artian kayak saya suka mengamati dan saya suka mengomentari. Jadi ketika saya amati pilkada Sumatera Barat, saya cenderung untuk menyuarakan dan menyampaikan, oh sebenarnya seperti ini loh. Jadi itu yang menjadi salah satu pendorong kenapa sih saya mau mengikuti, walaupun bukan di daerah saya mau bahkan mengundang, mempersiapkan agenda debat publik kemarin yang Cawagup dan juga Cawako Kota Padang. Saya mempersiapkan itu karena saya tertarik ingin melihat bagaimana sih nuansa pilkada di Sumatera Barat, seperti itu. Pertama yang mau saya bilang adalah muda cuma sekali. Itu yang pertama. Ngomongin masalah resiko tadi dan ketertarikan soal politik, itu memang didasari dari ayah saya. Ayah saya itu kuat sekali. Jadi di keluarga saya itu saya perempuan sendiri, saya anak terakhir perempuan sendiri. Jadi sebenarnya dari kecil agak diarahinnya ngikut ke mama gitu di bagian kesehatan. Tapi makin berjalannya waktu karena mungkin deket sama papa, jadi akhirnya kayak banyak juga yang karena papa di politik jadinya ngikutnya ke papa gitu. Itu mungkin dasar ya, basic kenapa pada akhirnya ada ketertarikan di dunia politik. Karena dunia di sekeliling saya pun secara nggak langsung juga ngajarin saya tentang politik seperti itu, untuk peka terhadap politik. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, mudah hanya sekali ngomongin masalah resiko tadi dan politik praktis. Saya menganggap di waktu itu umur saya masih 18 tahun, 17-18 tahun. Sebenarnya saya belum tahu pasti. Sebenarnya kalau saya itu di waktu itu saya benar-benar kurang paham bahwa saya sedang melakukan satu politik praktis. Yang saya pikirkan di waktu itu adalah pada awalnya saya disuruh untuk membuat satu video pencerdasan, dan saya pikir itu bisa berguna untuk teman-teman saya dan saya lakukan seperti itu. Dan setelah makin kesini baru belajar, oh ternyata ini ya yang saya lakuin kemarin gitu. Itu jadi satu pembelajaran juga sebenarnya buat saya untuk kedepannya tuh lebih cari tahu lagi nih kalau dapat tawaran-tawaran seperti ini gitu. Dan untuk resiko, ketika saya ingin ngambil satu keputusan, saya orangnya adalah sangat mempertimbangkan omongan orang banget. Jadi saya pertama kali itu bakal ngomong ke orang tua dulu, kira-kira ini kayak mana ya pa, ma gitu. Kalau misalnya saya menganggap saya akan sendiri di sini itu, saya akan jauh lebih mempertimbangkan lagi. Tapi karena ada pertimbangan juga dari orang tua, saya memilih untuk maju. Dan ada anggapan mudahnya sekali, dan itu pernah disampaikan Bang Deddy ke saya, mudahnya sekali Nurul digituin. Jadi saya berani untuk ambil resiko-resiko tadi gitu. Dan insya Allah ketika itu yang kemarin dijadiin pembelajaran aja sih Bang gitu. Gimana sih Gen Z itu berpolitik kayak gimana sih gitu? Dengan arus dunia medsos yang sangat luar biasa sekarang itu kayak gimana sih? Ini cukup menarik ya kalau ngomongin Gen Z. Jadi Gen Z itu kelahiran tahun 97 sampai 2012. Saya kelahiran 2006, berarti masih Gen Z banget. Berarti usianya itu sekitar 13 sampai 28 tahun. Jadi saya menganggap remaja sekarang itu atau yang baru memasuki usia dewasa itu banyak dari kalangan Gen Z seperti itu. Dan ketika saya cari-cari di internet juga, dari 270-an juta masyarakat Indonesia, 28%-nya itu Gen Z. Berarti kalau kita ngomongin soal pemilu, ini adalah angka yang sangat besar sekali sebenarnya gitu. Kalau ngomongin Gen Z ya tadi, Gen Z itu sekarang adalah generasi yang digadang-gadang itu akan paling maju. Ya, kemarin itu sempat ada viral gimana Gen Z itu akan digadang-gadang sebagai generasi yang paling maju karena pertukaran. Medianya itu bertukar. Dulu mungkin kita pakai koran, sekarang sudah beralih ke ada koran digital juga sebenarnya, cuman banyak juga website-website yang menyediakan seperti koran juga gitu. Dulu mungkin orang lebih ke YouTube, video-videonya mungkin lebih di televisi, tapi mulai beralih ke YouTube, sekarang beralih lagi ke
yang video-video pendek kayak di TikTok, di Instagram juga sudah mulai ada gitu. Dulu mungkin orang pakainya HP-nya Nokia, SMS-an, sekarang sudah pakai smartphone gitu. Jadi peralihannya tuh besarnya itu di Gen Z gitu. Jadi ketika Gen Z itu melihat pemilu itu melihat suatu partisipasi publik itu nggak cuma melulu tentang datang ke TPS, tapi menyuarakannya lewat media sosial. Nah ini nih ada anggapan baru yang perlu diklarifikasi yang katanya Gen Z itu apatis. Sebenarnya tidak, cuman medianya saja yang berbeda. Sedangkan kita pun untuk menciptakan generasi yang sekarang tuh kan pasti ada keterlibatan dari generasi sebelumnya gitu. Dan mungkin peralihan ini yang belum combine gitu, yang mungkin generasi sebelum kami ini belum sepenuhnya paham. Seperti itu juga mungkin generasi yang sekarang belum sepenuhnya paham dengan pemikiran orang tua kita dulu atau kakek nenek kita gitu. Jadi ada sedikit miss di situ. Nah, Gen Z ini unik menurut saya karena dia akan lebih vokal menyuarakan itu di sosial media. Contohnya membuat video tentang kritikan dia mungkin terhadap salah satu calon ataupun salah satu kebijakan baru, mengkampanyekannya lewat media sosial, semuanya serba media gitu. Dan biasanya mereka akan jauh lebih vokal, lebih lantang menyuarakan itu di media sosial dan cakupannya pun lebih luas jadinya. Jadi ibaratkannya kan kalau sekarang dia buat video di Sumatera Barat nih bisa nyampe ke teman-teman kita yang Papua gitu karena FYP-nya lewat ke mereka gitu. Beda sama dulu, seperti itu sih menurut saya. Mungkin ditambahin Bang Det. Kalau saya melihat remaja keterlibatan di politik ya Bang. Kalau jauh berbicara tentang partai ataupun tentang struktural pemerintahan, jabatan pemerintahan, saya melihat kacamata saya terkhusus di Sumatera Barat, saya melihat cukup banyak partisipasi dari Gen Z ataupun kaum muda. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pernah datang ke sebuah nagari di Sumatera Barat dan pejabat-pejabat struktural di sana itu adalah kaum muda, kaum yang masih gagah, ya kaum Gen Z gitu. Dan saya melihat banyak sekali ketika fresh graduate, mahasiswa yang sudah lulus wisuda, mereka terjun ke dunia politik. Salah satunya adalah tes CPNS, kemudian salah satunya ikut kader partai, salah satu partai barangkali untuk minat ke politik, bahkan tidak linear dengan jurusannya ada. Saya melihat bahwasannya ada beberapa remaja yang tertarik dengan politik, tertarik dengan dunia perpolitikan, dengan dunia ya hal-hal seperti ini gitu kan. Mereka tertarik. Namun ada juga yang apatis, tapi sejauh saya melihat di Sumatera Barat dan beberapa daerah, saya melihat masih banyak remaja yang mereka mengikuti, salah satunya adalah pasca dunia kampus mereka terjun ke dunia politik, pasca dunia kampus mereka mengamati politik, menjadi pembicara, menjadi orang-orang yang kritis. Saya rasa cukup banyak. Dengan jumlah remaja ataupun Gen Z di Indonesia yang tadi 28%, saya rasa itu setelah kacamata saya yang cukup kecil ini, saya melihat masih banyak remaja yang cukup berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Mengulas statementnya Kak Nurul tadi, bahwasanya sekarang ada itu statement Gen Z itu apatis. Nah, di dalam temuan kami secara pribadi, itu banyak statement yang mengatakan bahwasanya Gen Z itu lebih aktif di media sosial ketimbang mau mencoblos di TPS. Ini benar-benar gaya partisipasi politik baru seperti yang disampaikan Kak Nurul tadi, atau memang sebuah apatisme yang ditutup-tutupi gitu. Karena begini, kalau teman-teman aktif saja di medsos tapi tidak ikut berpartisipasi di TPS untuk Gen Z, itu kan juga tidak memberi dampak apapun untuk siapa yang akan memimpin di masa depan, ya kan? Ya memang betul secara tidak langsung pengaruh kampanye teman-teman di medsos itu mempengaruhi cara orang berpikir. Tetapi banyak dari generasi sebelumnya belum tentu main medsos, ya kan? Yang lebih dominan main medsos itu kan Gen Z itu sendiri. Sementara mereka tidak hadir di TPS. Di saat negara menentukan nasib mereka nih, demografi 2045, mereka justru absen. Saya coba, kena penasaran ya, saya coba tarik data sampel di 4 kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Solo, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo Selatan. Saya menemukan bahwasanya tingkat kehadiran Gen Z
di TPS saat Pilkada 2024 kemarin lebih rendah daripada tingkat ketidakhadirannya. Lebih dari separuh tidak hadir. Saat negara menentukan nasib mereka, mereka justru absen. Menurut teman-teman itu kenapa sih? Ini Nurul coba tarik dulu ya Bang. Ketika kita bilang bahwasanya kok mereka absen sih di TPS gitu, berarti kita perlu tarik why-nya nih. Kok mereka bisa absen? Menurut Nurul salah satu alasan kenapa Gen Z itu absen adalah kurangnya trust-nya kepada calon yang baru gitu. Termasuk mungkin seperti pertanyaan pertama kita tadi tentang ini tuh sebenarnya seremonial atau tidak, karena anggapan itu memang sangat makin kesini itu makin tinggi. Anggapan bahwasanya pemilih itu seremonial itu makin tinggi karena trust kepada pemerintahan pun semakin rendah. Begitu juga kepada beberapa penegak hukum yang lain pun seperti itu juga gitu. Dan saya pun sempat menanyakan juga di waktu tahun 2024 kemarin, saya sempat sharing-sharing juga sama teman-teman saya khususnya dari Bukit Tinggi. Saya tanya juga gimana sih kira-kira keadaan Gen Z di sana, pemuda-pemuda di sana gimana menanggapi pemilu saat ini. Dia bilangnya memang kurang tertarik gitu. Pertama kurang tertariknya itu karena trust-nya tadi kurang, yang kedua adalah yang mencalonkan yang baru itu, yang mau mencalonkan itu tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya terjadi gitu. Bukit Tinggi itu bukan kota yang besar sekali ya. Jadi dia beranggapan bahwasanya pemuda-pemudi di sana itu sudah banyak yang keluar kota sekolahnya, baik itu sekolah, kuliahnya. Jadi angka di sana pun Gen Z-nya itu sebenarnya yang menetap di sana pun sedikit gitu. Jadi mungkin itu makanya kalau kita ngomongin angka, makanya angkanya sedikit gitu. Ditambah lagi trust kepada pemerintahnya itu sudah semakin berkurang. Ngomongin masalah di media sosial, menurut saya apakah ini bentuk partisipasi politik baru? Menurut saya ini adalah bentuk partisipasi politik baru, bahkan saya bisa bilang ini bentuk partisipasi politik modern seperti itu. Karena kalau misalnya kita ngomongin masalah outputnya lebih gede di sosial media daripada ngomongin langsung. Kalau tidak salah itu baliho, ketika misalnya ada nih orang salah satu calon itu membuat satu balihonya gitu. Itu kalau tidak salah angka keberhasilannya itu hanya mencapai 6-7% saja. Beda kalau dia mempublikasikannya atau dia mengkampanyekan itu di media sosial. Angkanya itu semakin tinggi. Bahkan waktu itu saya lupa siapa namanya, tepatnya di Jawa, dia itu adalah seorang pengamen, dia mencalonkan diri sebagai salah satu kepala daerah. Dia waktu itu mengkampanyekannya dengan nyanyi, main gitar di sosmed, dan itu viral dan dia menang gitu. Berarti itu salah satu yang membuktikan bahwasanya the power of media sosial ini keren banget gitu. Makanya saya bisa bilang ini adalah salah satu partisipasi politik modern, politik yang baru gitu. Saya melihat penduduk Sumatera Barat itu sekitar 5,8 juta jiwa. Dan saya melihat data pemilih di Sumatera Barat itu sekitar 4,1 juta jiwa. Dan sekitar 10.000 TPS lebih yang disebar untuk mendata terhadap pemilih di masyarakat di Sumatera Barat. Dan yang menjadi hal yang menarik bagi saya adalah budaya di Sumatera Barat, ya tadi sejalan dengan disampaikan oleh Nurul, adalah merantau. Kita lihat bahwasannya bahkan ketika saya KKN, kuliah kerja nyata di salah satu daerah Sumatera Barat, saya tidak melihat begitu banyak pemuda di daerah tersebut. Setelah saya tanyakan, banyak pemuda yang merantau. Dan saya melihat data di sekitar tahun 2022, ada sekitar 980.000 jiwa masyarakat Sumatera Barat yang pergi merantau keluar. Nah, ini menjadi salah satu tantangan tentu saja bagi mereka pemilih untuk kembali ke ranah kampungnya. Walaupun kalau saya tidak salah ada, kalau di pilkada itu dia bisa memilih di daerahnya masing-masing dengan menunjukkan KTP, cuman ada tenggat waktunya. Saya kemarin juga sempat ingin mengajukan hal tersebut, cuman sudah terlewat. Nah, bahkan kalau saya tidak salah di KPU itu menargetkan sekitar 75% masyarakat Sumatera Barat untuk ikut berpartisipasi untuk memilih. Namun nyatanya di data hanya sekitar 57% saja. Jadi ada beberapa faktor yang saya lihat kenapa sih bisa terjadi seperti ini, dan balik ke pertanyaan Bang Fauzi tadi, apakah ini bentuk apatisme atau gaya baru dari Gen Z untuk berpartisipasi dalam pemilu ya. Kalau saya melihat di Sumatera Barat ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, kenapa tingkat partisipasi publik dalam pemilihan itu cukup kecil, dan terutama di Gen Z adalah ya mereka pasca studinya, misalkan kalau ada yang pasca studi ataupun mereka merasa sudah bisa bekerja keluar kota, ke Jakarta, ke Jawa, mereka cenderung malas untuk pulang. Yang pertama biaya mahal, yang kedua adalah mereka menganggap tidak ada untungnya mereka pulang.
tidak ada untungnya suara mereka pilih. Karena trust tadi, kepercayaan. Siapapun yang akan saya pilih, siapapun yang akan memimpin daerah saya, sama aja kok, seperti itu. Jadi banyak faktor ya, perantauan yang banyak merantau, yang kedua adalah tidak ada hilangnya kepercayaan terhadap pemimpin bahkan yang akan mencalon, yang ketiga itu adalah tidak begitu urgensinya menurut dia untuk mengikuti pilkada ini. Ya, saya melihat di beberapa daerah, pelosok-pelosok daerah Sumatera Barat, mereka ikut memilih karena ada dorongan. Yang pertama dorongan finansial, yang kedua dorongan keluarga, karena mungkin yang mencalon adalah sanak-sanaknya. Yang ketiga ya barangkali daripada gabut nggak ngapa-ngapain, cobalah milih FOMO gitu kan, nanti foto upload di sosial media, saya sudah menggunakan hak suara saya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu, dan salah satu dampak yang besar di Sumatera Barat itu adalah budaya merantau. Karena saya walaupun tidak orang Minang, saya melihat budaya Minang itu masih kecil saja sudah yang laki-laki sudah tidak diharuskan tidur di rumah tapi tidur di surau. Nah, jadi dari kecil saja sudah diajarkan untuk coba untuk mandiri gitu kan. Nah, ketika sudah besar budayanya adalah merantau, sehingga ketika pilkada itu datang, mereka cenderung malas untuk pulang dan ya mengamati lewat media sosial atau mengkritiknya lewat media sosial seperti yang jelas menurut tadi. Karena memang paling cepat itu kan lewat media sosial ya Bang. Karena media yang kita pakai itu handphone yang memang kita genggam selalu. Jadi kalau dibilang pakai ini bentuk partisipasi politik baru, jawabannya iya. Ala Gen Z mungkin juga iya. Tapi apatisme juga bisa dibilang iya juga. Tapi mungkin itu dia tadi Bang, perkembangan ilmu pengetahuan tadi yang dibarengi sama digital tadi masih kurang bisa digunakan dengan baik kesadaran. Jadi kesadaran politiknya pun kadang ada orang yang makin tahu nih makin nggak mau gitu. Mungkin itu juga karena saya pun pernah berada di posisi itu Bang. Ada momen dimana kayak pas baru-baru belajar, apalagi tahun kemarin tuh baru pertama kali bisa milih kan, masih adrenalin tuh kayak ini apa nih gitu. Ini track recordnya gimana nih yang gitu-gitu. Jadi adrenalin itu cukup terpacu sebenarnya Bang. Terus jadinya sempat ada pikiran juga sama kayak tadi. Jadi kayak ujung-ujungnya sama aja kok gitu. Terpola kok, ketahuan kok siapa mau menang. Ada statement seperti itu jadinya. Itu sih Bang. Jadi memang kesadaran ketika belajar tentang satu politik itu, kesadaran kita pun itu perlu ditingkatkan juga. Seperti itu sih Bang. Asik ya. Semakin menarik. Saya nangkap banyak poin di sini, bukan 2 atau 1. Saya menangkapnya banyak hal. Pertama, ada dorongan dan ada juga yang menghambat Gen Z itu untuk mau menyalurkan suaranya di Sumatera Barat versi teman-teman. Ini versi teman-teman ya yang saya rangkum ini. Yang pertama soal merantau, berjarak dari rumah atau transmigrasi. Apakah dia pendidikan keluar atau bekerja di luar. Kemudian yang kedua yang jadi penghambat itu adalah tidak ada ketertarikan. Ya kan? Nah kita bedah satu-satu ya. Kalau faktor pendorong jelas tadi karena ada finansial, karena ada dorongan keluarga gitu ya. Nah saya tertarik ke hambatan karena saya lebih cenderung ke partisipasi. Kalau mendorong itu terserah lah ya. Itu bagus, kalau ada yang mendorong itu bagus. Tapi saya cenderung ke partisipasi. Menurut teman-teman nih, dengan masalah ini kan sebuah masalah nih, jarak. Yang orang ini merantau nih, sekolah di luar, kemudian hanya untuk 1 hari dia harus pulang dan dia tidak tertarik untuk itu. Kalau teman-teman dapat kesempatan untuk ngobrol sama pemangku kebijakan, solusi apa yang pengen teman-teman tawarkan atas masalah itu? Saya sebenarnya sederhana Bang. Yang saya coba tawarkan ke pejabat-pejabat ketika saya dihadapkan oleh mereka adalah saya minta untuk pemilihan ini lebih dipermudah. Walaupun saya sampaikan tadi, saya walaupun orang Riau, saya bisa kesempatan milih di Sumatera Barat dengan administrasi yang diharuskan. Cuman saya lihat di situ cenderung publik informasinya belum begitu sampai kepada saya pribadi, dan sampainya pun sudah H-1 dan saya tidak siap memberikan berkas-berkasnya, mempersiapkan berkasnya, sehingga saya tidak mau ataupun tidak bisa untuk memilih. Karena kalau pulang, ya kalau contoh di Jawa, pulang ke Sumatera Barat tiket pesawat sudah 1 juta lebih. Ya kalau saya pulang ke Riau hampir segitu juga naik bus gitu. Nah, jadi kalau saya punya kesempatan berbicara kepada mereka adalah kita kan punya hak suara. Itu adalah hak kita untuk menggunakan hak suara kita.
kewajiban kita adalah memilih ataupun ikut berpartisipasi. Ya dipermudah saja karena kan tidak perlu data yang begitu ribet lah. Karena kan menunjukkan KTP dia orang Indonesia kan berarti dia berhak memilih. Toh kalau dia memilih kepala daerahnya saya Riau misalkan, tinggal lihat di KTP saja saya orang Riau. Saya rasa administrasi itu ketika dipermudah saya rasa mau, dan partisipasinya cukup tinggi ketika orang Minang yang di Jawa mereka ikut ke TPS hanya menunjukkan KTP dengan berkas yang sedikit saja atau penginformasian cukup luas dan cukup lama. Saya rasa ini menjadi salah satu solusinya. Ya kalau berbicara tentang kita harus bangun kepercayaan atau kemauan Gen Z itu untuk memilih, saya rasa dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Sesering apapun kita pencerdasan FGD misalkan seminggu 3 kali, kalau mereka tetap tidak mau atau tidak ada merasa kayak nggak ada peduli gitu ya sama aja gitu. Jadi samping itu tadi yang pendorong yang saya sampaikan finansial ataupun dorongan keluarga, saya rasa alur administrasinya itu dipermudah dan lebih dipercepat informasinya, saya rasa itu menjadi salah satu solusi untuk ya menghilangkan atau mengurangi problem yang ada tadi. Sejalan sama yang dibilang sama Bang Deddy, setuju banget sama yang dibilang Bang Deddy sebenarnya, mungkin karena kita juga negara administrasi ya, jadi semuanya itu serba berkas, dan memang ini adalah problem pemerintah kita menurut saya. Ini as a Gen Z versi saya bilang bahwasanya itu salah satu problem kita di negara ini, bahwa sebagai negara yang serba berkas ini seharusnya kalau misalnya ada tenggat waktu tertentu itu penginformasiannya lebih cepat aja gitu. Karena menurut saya Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar seperti itu. Banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan bagus, banyak sebenarnya yang seperti tadi pendorong-pendorong yang bagus, tapi sebenarnya di waktu eksekusinya ini yang kurang gitu. Sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah itu dengan tenggat waktu tadi kan Bang, kasih tenggat waktu kalau kamu bukan orang daerah asli situ gitu. Tapi kan balik lagi tadi tuh udah sempat H-1 nih baru orang-orang tuh mulai tahu gitu sih Bang. Jadi itu salah satu faktor juga mungkin karena di dalam pemerintahan itu kan orang-orang yang yang sudah berpengalaman, usianya pun sudah tidak muda lagi, tapi ya zaman akan terus berkembang gitu. Jadi mungkin itulah kenapa di pemerintahan tuh perlu orang-orang kayak Gen Z gini ya Bang. Supaya tuh yang lebih berhubungan dengan media sosial tuh karena cepet ya arusnya, yaitu biar informasi pun lebih cepat masuk gitu sih Bang. Sebenarnya itu kan berkaitan dengan sosialisasi pemilu, tahapan segala macamnya. Nah sosialisasi itu sebenarnya dilakukan dengan bermacam cara, ya kan? Ada melalui website kami, ada juga melalui media sosial, ada juga yang langsung door to door dari teman-teman PPS, nunggu di posko, datang ke rumah warga. Oh kalau ada yang mau pindah memilih, itu kan ada tuh disediakan. Kalau untuk pemilu ya itu ada disediakan jalan tengah sebagai solusi ketika kalian teman-teman berada di luar, tidak di daerah asal, dengan beberapa macam alasan, itu ada loh dikasih alternatif untuk teman-teman bisa pindah memilih, tapi itu untuk pemilu. Nah persoalan ketertarikan itu teman-teman bilang buat apa sih kami nggak tertarik gitu kan. Apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik memilih seseorang, milih A, milih B, milih C? Apa yang teman-teman tengok nih sebagai Gen Z nih? Dimana kalian hidup di zaman informasi itu banyak yang hoax. Oke. Sebenarnya kalau secara pribadi ya Bang, menjawab tentang di mana sih kita ketertarikan terhadap calon yang akan kita pilih, dan itu yang mendorong kita untuk datang ke TPS untuk memilih. Yang pertama itu adalah dari karena kita Gen Z ya, pakai media sosial adalah ya walaupun banyak yang hoax, tapi kita coba untuk melihat itu menjadi salah satu daya tarik untuk kemudian memilih. Kalau ditarik secara publik atau lebih besarnya, kita ada contoh DPR RI yang pelawak, komeng, dia nggak begitu jor-joran kampanye, tapi dia hanya public figure dan harusnya track record dia bagus sehingga banyak pemilih yang memilih dia. Jadi itu salah satu pendorong kenapa kita memilih calon pemimpin itu, medianya. Yang kedua adalah dari cara dia berkampanye atau berbicara. Kalau saya pribadi, orang-orang yang atau mahasiswa ya, cenderung ini mahasiswa yang melihat dari sisi soft skillnya, public speakingnya, ataupun cara gaya dia berkampanye ataupun kehidupan dia sehari-hari. Ya, saya melihat salah satu faktor
saya bukan pendukung karena saya bukan pemilih di Sumbar ya Bang, saya di Riau. Saya melihat gejolak kampanye pilkada di Sumatera Barat seperti itu. Kenapa kemudian nomor urut yang petahana yang masih terpilih gitu? Karena dari sifatnya masyarakat Sumatera Barat yang cenderung soft, yang cenderung agamis, tentu tidak tertarik ataupun akan berlawanan dengan pemimpin yang membara ataupun sumbu pendek bahasanya gitu. Saya melihatnya pengamatan sederhana dan kecil saya seperti itu melihatnya, dan ya menjadi daya tarik juga ketika kita bisa tenang dan bisa bersikap baik ataupun bersikap seolah pemimpin dan juga menunjukkan seorang pemimpin itu jadi salah satu daya tarik. Dan juga satu lagi adalah faktor kenapa sih kita mau memilih pemimpin itu adalah kalau Gen Z ya, yang faktor yang nggak banyak orang punya dan miliki. Kita pernah nggak bertemu ataupun berdekatan ataupun bahkan berdiskusi atau berkomunikasi secara langsung kepada calon pemimpin itu. Dan itu jadi salah satu pendorong juga. Misalkan calon itu ternyata calon kepala daerah itu ternyata pernah diskusi dengan kita, pernah bertemu dengan kita, dan kita merasa dia baik, kita maka memilih itu. Dan maka itu cenderung Gen Z itu mau untuk bersusah payah memilih, misalkan dari dia jauh gitu, dia mau pulang ke daerahnya hanya karena yang mencalon itu dia nilai orangnya baik dan pernah bertemu dengan dia, bahkan pernah membantu dia. Cenderung Gen Z seperti itu yang saya lihat. Itu sih. Tadi ngomongin masalah media ya Bang. Menurut Nurul ketika ada satu calon nih, dia kampanye buat baliho segala macam, tujuan utamanya itu adalah biar orang kenal gitu. Dan itu juga sebenarnya yang Gen Z itu lihat, dia kenal gak sih sama pemimpin dia ini. Dan biasanya tuh kadang Gen Z itu ada yang kayak, anggap dulu ada satu orang memang dia FOMO nih gitu. Kayak, oh dia lihat ada 3 calon. Oh yang paling dia kenal Pak ini nih gitu, ya udah dia dipilih itu gitu. Sesimpel itu sebenarnya, ada yang seperti itu gitu. Tapi untuk secara keseluruhan dan saya pribadi itu pastinya setelah itulah baru saya melakukan ini baru. Misalnya track record dia gimana sih gitu. Contohnya kayak kemarin Pak Prabowo ya, dia tuh 3 kali mencalonkan dan itu jadi ada stigma yang kayak dia ini sebenarnya kayaknya dia konsisten deh gitu. Kayaknya dia konsisten deh gitu. Ada anggapan seperti itu jadinya. Karena dia sudah mencoba untuk yang ketiga kalinya kemarin. Selanjutnya, saya juga pernah menulis satu semacam artikel opini. Di situ saya mencantumkan data dari Kominfo. Waktu itu belum berganti jadi Komdigi ya kalau sekarang. Waktu itu masih dari Kominfo mengatakan bahwasannya sekitar 50%. Pastinya saya lupa, kalau nggak salah 57%-an itu warga Indonesia bahkan tidak tahu visi misi calonnya gitu. Dia bahkan tidak tahu visi misi calonnya, mungkin dia cuma kenal orangnya tapi nggak tahu visi misinya apa gitu. Dan itu sebenarnya sungguh disayangkan sekali ya kalau itu, apalagi kayak di Gen Z sekarang tuh, kalau misalnya itu tuh benar-benar terjadi gitu. Dan saya pikir itu adalah data yang cukup akurat karena keluarnya dari Kominfo gitu. Dan kalau dari Gen Z sendiri itu karena budaya FOMO-nya pun ada gitu. Perkembangan arus digital tadi yang kenceng banget di Indonesia, dimana ketika masuk arus digital ini budaya dari luar pun masuk gitu loh. Contohnya ketika masalah debat tadi kan Bang, masalah debat gimana cara ngomongnya gitu. Sempat juga ada perbandingan kemarin waktu pemilu kemarin. Kok di Amerika bisa kok ngomong sesama calonnya ngomong kasar gitu. Di Indonesia kok nggak bisa gitu kan. Padahal sebenarnya kan di Indonesia tuh lebih berbudaya. Culture-nya itu berbeda sama di luar negeri. Harusnya itu perlu dipertimbangkan juga di sini. Jadi dari saya sendiri pun saya pasti melihat nih, oh calon ini tuh value-nya bagaimana sih? Apa sih yang dia bawa gitu? Dan pendekatan dia ke Gen Z itu gimana gitu? Kan ada tuh kemarin yang slepet, ada yang joget-joget gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah satu hal yang kayak ada yang beranggapan itu terlalu, kok gini banget sih cara dia memperkenalkan diri dia, nge-branding diri dia. Tapi sebenarnya sebagai Gen Z tuh hal-hal yang kayak gitu yang dibutuhkan gitu. Karena ada ngomongin masalah trust ya tadi, kepercayaan kepada calon pemimpin kita. Ngomongin masalah trust itu rasanya setiap pemimpin itu pasti mengusahakan yang terbaik gitu. Walaupun kadang yang janji-janjinya itu too good to be true, kadang too good to be true itu Bang, apa ya istilahnya? Kadang tuh terlalu sempurna gitu untuk jadi kenyataan. Walaupun itu salah satu nilai jual yang dikasih sama calon-calonnya, tapi perlu dikasih sentimen yang berbeda lagi nih supaya
lebih dekat dan lebih kenal pada akhirnya sama si Gen Z ini gitu. Jadi brandingan tadi itu di media sosial tuh penting sekali. Kenalnya itu sebagai kenal apa dulu? Kenal karena dia terkenal karena tegasnya aja kah? Atau kamu sudah bisa nih memberikan sisi yang berbeda dari kamu sehingga oh saya pada akhirnya yakin nih untuk memilih kamu gitu sih. Jadi saya sebagai Gen Z tuh saya nggak bohong ya. Jadi pertama kali ketika saya pengen memilih itu adalah gimana dia di media dulu. Ketika dia sudah bagus di media baru ada dorongan untuk mencari tahu oh visi misinya nih apa gitu. Setelah visi misinya track record dia kemarin gimana ya, dia udah ngapain aja nih untuk Indonesia gitu misalnya atau untuk daerahnya gitu. Oke. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Nih, karena waktu udah mau gini juga ya. Jika teman-teman kan teman-temannya senang nih politik ya. Sementara Gen Z yang lain masih statementnya masih belum peduli nih. Kalau teman-teman dapat kesempatan ngomong sama Gen Z, teman-teman, apa yang pengen teman-teman sampaikan? Pendek saja. Oke. Saya ingat kalimat dari Pramudia Ananta. Dia menyampaikan bahwasannya keadaan suatu bangsa itu dilihat dari bagaimana pemimpinnya. Jadi kalau saya bertemu dengan semua Gen Z, dihadapkan oleh semua Gen Z adalah orang yang akan memimpin kita itu yang akan menentukan nasib kita. Kalau di secara agamis kan Tuhan yang takdir kita. Cuman kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pemangku kebijakan tertinggi itu adalah orang-orang nomor 1 di daerah ataupun di Indonesia. Dan kita punya tanggung jawab ketika pemangku jabatan tertinggi itu membuat kesalahan. Tanggung jawab kita adalah memilih dia. Hak kita memilih dia, tanggung jawab kita adalah mempertanggungjawabkan kalau kita memilih dia. Jadi memilih seseorang itu tidak hanya dipilih atas dasar yang abal-abal saja, ya udahlah asal pilih aja, tebak jinggo gitu kan. Tapi memilih seorang 5 tahun gitu kan. Jadi kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita akan dipenjara selama 5 tahun. Tapi kalau kita benar memilih pemimpin, maka kita akan di surga selama 5 tahun. Jadi hak pilih kita tuh sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas. Karena emas ya bisa turun naik, tapi kalau pemimpin kan naik terus 5 tahun selama menjadi pemimpin di kursinya. Jadi hak suara itu sangat penting, gunakan, dan itu hanya pesta demokrasi, hanya 1 hari dan tidak akan terulang lagi dan akan terulang 5 tahun ke depan. Keadaan kita itu ditentukan dari hak pilih kita. Itu sih kalau yang pesan saya. Balik lagi kayak yang saya bilang di awal ya. Ketika mungkin teman-teman Gen Z dihadapin di depan saya akan bilang lagi muda hanya sekali. Saya akan bilang itu lagi ke teman-teman. Kita itu pilihan, hidup itu pilihan. Ketika kita ingin melihat satu kejadian itu dari sisi yang lebih baiknya atau sisi yang lebih buruknya. Ketika ada statement yang mengatakan mau siapa aja pemimpinnya cuman sekali coblos kok gitu, kita bisa lihat dari sisi positifnya loh teman-teman sebenarnya gitu. Kalau misal justru karena ini hanya kegiatan yang terjadi 5 tahun sekali lah, di sini loh partisipasi politik itu benar-benar terjadi, maka kita gunakan yang sebaik-baiknya gitu. Jadi kita ini mau jadi apa sebenarnya? Gen Z yang hanya jadi penonton atau kita ikut menulis sejarah baru di Indonesia? Karena ketika kita menggunakan hak suara kita, sama seperti yang dibilang Bang Deddy tadi, kita sebenarnya ikut menuliskan sejarah baru untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman pemilih sudah setia bersama kami sampai selesai. Juga apresiasi buat narasumber kita yang sudah mau berbagi pengalaman dengan kejujuran, berani bersuara dengan kejernihan pikiran. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ingin mengakhiri podcast kali ini dengan satu kutipan dari pengamat politik asal Jerman. Dia mengatakan bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, bahkan dia tidak ikut andil dalam semua tahapan politik. Tapi dia lupa bahwa harga makanan, biaya hidup, harga obat-obatan, dan sewa rumah ditentukan semuanya oleh keputusan politik. Mereka dengan bangga mengatakan sikap anti politiknya, tapi mereka lupa bahwa atas ketidakpeduliannya itu lahirlah pelacuran, koruptor, pengangguran, dan anak-anak telantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.